Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Ayuhan nas. Sungguhnya penistaan kepada para nabi dan rasul merupakan sunnahnya orang-orang kafir, para penentang dan para pembangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Penistaan yang terjadi kepada nabi kita di hari-hari ini dan masifnya pelecehan kepada kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ini itu bukan barang baru dari sejarah kenabian dan sejarah para rasul. Allah berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu ya'malun." Sungguh telah dinistakan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu ya'malun. Maka kelak mereka akan mendapatkan akibat apa yang mereka lakukan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika dinistakan, dituduh sebagai sahir, penyihir, dituduh sebagai gila, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji di saat hidupnya, beliau merasa sempit. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun." Hati Nabi merasa sempit akan apa yang dituduhkan dan dialamatkan kepada beliau dari celaan, cercaan, hinaan orang-orang kafir. Walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh kami telah mengetahui bahwa hatimu merasa sempit atas apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka tuduhkan kepada engkau Rasulullah SAW. Dan di saat Islam dalam kondisi lemah, maka Nabi SAW menyikapi cercaan dan hinaan tersebut dengan bersabar. Namun ketika Islam dalam kondisi kuat, maka tidak ada lagi tempat bagi orang-orang yang menista dan mencaci serta mencerca Rasulullah SAW di bumi ini. Sebagaimana Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk memburu Ka'ab bin Ashraf karena dia mencaci Rasulullah SAW hingga ditangkap dan akhirnya dia pun dibunuh. Begitu juga para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak tinggal diam saat mendengar cercaan dan cacian kepada Nabi SAW. Banyak dari mereka yang mengambil tindakan kepada penista-penista Rasulullah SAW. Tidaklah yang demikian itu, melainkan karena bukti dari kecintaan. Kecintaan itu melahirkan kebencian. Di satu sisi, seorang yang cinta kepada Allah, maka dia benci kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Adapun kecintaan tanpa kebencian kepada orang-orang yang benci dan menista orang yang kita cintai, maka ini kecintaan yang palsu. Jangankan Nabi SAW, keluarga kita dicaci, keluarga kita dihina, kita luar biasa marahnya. Sedangkan hak Allah, hak Rasulnya itu lebih daripada hak diri kita, daripada hak keluarga kita. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Pesan ini sangat ditangkap oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang yang buta di zaman Rasulullah SAW, dan dia beristrikan seorang yang sudah punya anak. Kemudian dia mendengar istrinya ini selalu mencaci Rasulullah, dinasihati tidak juga berhenti dari menista Rasulullah. Maka diambillah sebuah pisau dapur, kemudian diletakkan pisau itu di perut istrinya, kemudian diduduki. Sama, akhirnya mati istrinya. Kemudian gemparlah ketika itu Madinah. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi SAW ketika itu beliau baru selesai salat. Kemudian ditanyakanlah siapa yang melakukannya. Ya, ada seorang pun yang menjawab. Hingga akhirnya ditanya kembali, dan orang itu pun akhirnya menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian diceritakan sebab musababnya, maka Nabi pun membatalkan diatnya. Artinya Nabi SAW membenarkan tindakan sahabat Rasulullah SAW tadi yang menindak orang, yaitu istrinya sendiri yang mencaci Rasulullah SAW. Dan juga dikisahkan bahwa suatu hari Ibnu Umar dikatakan kepadanya saat itu melewati seorang rahib, seorang ulama Yahudi. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Umar,
Kana hadza yasubbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang ini itu rahib itu dia mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Lau sami'tuhu laqataltuh. Kalau aku mendengarnya, tentu sudah aku bunuh dia. Jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selalu didengung-dengungkan oleh musuh-musuh Islam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang pemaaf. Ini tanpa menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghukum para penista agama, para penista Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian adalah pengkaburan dan pengelabuan terhadap hakikat sejarah dan yang hak dari hukum Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama berkenaan dengan para pencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa apabila yang mencacinya adalah seorang muslim, maka para ulama sepakat orang tersebut murtad dan dibunuh. Terjadi khilaf kalau yang mencacinya itu adalah seorang Kristen atau seorang non-muslim. Dari pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak dibunuh. Namun pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa orang tersebut dibunuh kalau orang tersebut telah banyak mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau amir yaitu pemerintah ketika itu melihat bahwa membunuhnya terdapat maslahat yang besar agar berhenti cacian-cacian kepada Islam dan kepada agamanya umat Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di antara bukti kecintaan Nabi kecintaan para sahabat ridwanullahi alaihim yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bahwa satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La anta ahabbu ilayya minan nasi ajma'in." Sungguh engkau ya Rasulullah, kamu adalah orang yang paling aku cintai dari sekalian manusia illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Artinya Umar bin Khattab lebih mencintai Nabi dari semua orang kalau nggak dibandingkan dengan dirinya. Kalau dibandingkan dengan dirinya, maka Umar lebih mencintai dirinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cintanya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cinta yang seperti itu tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ibn al-Khattab, tidak wahai ibn Khattab, hatta akuna ahabbu ilaik min nafsik, sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai bahkan dari dirimu sendiri." Lalu Umar bin Khattab pun mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan dari diriku sendiri." Kemudian Nabi mengatakan, "Al-an ya Umar," baru sekarang wahai Umar. Kemudian berlalulah zaman. Dan prinsip ini dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tampak pada peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Umar adalah orang yang tidak percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika tersebar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia pun menghunus pedangnya di hadapan para sahabatnya dan mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad wafat, maka aku akan penggal kepalanya. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad wafat, aku akan penggal kepalanya." Sampai berdirilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan ketika itu Umar pun terduduk, dan barulah ketika itu dia menyadari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan bahwasanya kenyataan ini telah menjadi kenyataan yang tidak bisa ditolak, sebuah musibah besar bagi umat Islam. Nabiul Rahmah telah wafat meninggalkan kita. Dan prosesi berikutnya adalah prosesi menguburkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu bahwa yang namanya mengubur mayit yaitu meletakkan pada jasad mayit tanah hingga tertimbun. Dan di antara yang melakoninya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aisyah ketika itu berkata kepada Anas, "Atabat anfusukum an tahfu ala wajhi Rasulillah turab." Yang kalau pakai bahasa kita, kok tega kamu menimbun jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Suatu yang lumrah, yang namanya mengubur adalah menimbun.
Namun hal itu menjadi suatu hal yang berat ketika yang harus ditimbun adalah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun berkata kepada Anas, "Atabat anfusukum an tahtu ala wajhi Rasulillah turab." Kok bisa ya kamu teganya menutupi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanah? Lihat bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya. Dia buktikan dengan semua sebab yang menjadi bukti akan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berbeda zaman dahulu dengan zaman sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kecintaan yang benar. Amin ya rabbal alamin.